Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saat-saat yang sangat bersejarah di kerajaan langit yang sudah ditakdirkan sebelumnya, yaitu pada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk. Para malaikat berbaris bersaf-saf atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun turut berbaris di sana sebagai makhluk Allah yang ketiga, yaitu malaikat, manusia, dan iblis atau ayah dari para jin. Sahabat berani berubah channel yang dirahmati Allah, tonton video ini sampai selesai supaya tidak sesat dan salah paham. Mari kita saling berbagi kebaikan dengan tekan like, subscribe, dan share ke saudara muslim lainnya. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tertunjuk pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat yang tidak henti-hentinya menegakkan syiar Islam dimanapun berada. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan tentang kisah iblis terusir dari surga karena kesombongannya. Sahabat beriman, pada kala itu Allah mengajarkan nama segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini laut, ini batu, ini tanah, ini gunung, hewan-hewan, di bumi ada sungai-sungai yang airnya tawar dan laut yang airnya asin, dan lain sebagainya. Nabi Adam pun menghafalkan dan memahami semua ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan benda-benda itu kepada malaikat, dan malaikat pun tidak mengetahui nama-namanya. Allah berfirman kepada para malaikat, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Dan para malaikat pun menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Tanpa diduga, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kelebihan dan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat. Dan Allah pun berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Nabi Adam pun memberitahukan kepada para malaikat nama-nama segala benda seperti yang dilakukan guru kepada muridnya. Dan para malaikat pun mendengarkan penuturan Nabi Adam dengan penuh perhatian. Dengan demikian, Nabi Adam adalah guru pertama sekaligus sebagai manusia pertama yang ada di alam raya ini. Setelah Nabi Adam selesai menyebutkan segala benda-benda yang ada di alam semesta ini kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 33. Akhirnya, para malaikat pun mengetahui kelebihan dan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam tanpa sedikit pun merasa iri dan dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, tibalah saat-saat yang sangat bersejarah di kerajaan langit yang sudah ditakdirkan sebelumnya, yaitu pada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk. Para malaikat berbaris bersaf-saf
atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun turut berbaris di sana sebagai makhluk Allah yang ketiga, yaitu malaikat, manusia, dan iblis atau ayah para jin. Setelah itu, Allah berfirman kepada para malaikat dan lainnya, "Sujudlah kamu kepada Adam." Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Sujud di sini adalah sujud tunduk dan memuliakan Nabi Adam alaihissalam, karena Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Dia kehendaki dan memerintahkan apa yang Dia kehendaki. Akhirnya seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Dia tetap berdiri tanpa mau bersujud. Di dalam hati iblis memendam sifat sombong dan dengki. Hal itu dikarenakan iblis adalah makhluk pertama yang menjadikan akal sebagai sembahan tanpa mengetahui bahwa akal memiliki keterbatasan. Iblis pun berkata, "Bisakah tanah dibandingkan dengan api?" Iblis pun tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kesombongannya. Seandainya iblis meminta Allah untuk menjelaskan hakikat perintah bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tentu Allah akan menjelaskan kepadanya. Allah pun bertanya kepada iblis, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Dan iblis pun menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Allah kemudian berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Quran Surah Al-Hijr ayat 34-35. Setelah iblis si makhluk terkutuk ini tersadar bahwa dia mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia pun berkata dalam keadaan hina, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Quran Surah Al-Hijr ayat 36. Setelah itulah ia meminta umurnya dipanjangkan dan diberi penangguhan waktu hingga hari kiamat. Allah pun kemudian mengabulkan permintaan makhluk terkutuk itu. Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan." Quran Surah Al-Hijr ayat 37. Karena iblis sangatlah jahat dan dikuasai rasa dengki kepada Nabi Adam alaihissalam, maka ia diusir dan dijauhkan dari hadirat ilahi. Iblis pun seakan-akan berkata, "Ya Rabb, sebagaimana aku telah sesat, maka aku akan menghalangi hamba-hambamu di tempat pengintaian mana saja. Aku akan mendatangi mereka dari semua penjuru, agar mereka jauh dari jalan keselamatan, juga agar mereka ingkar kepadamu dan tidak mengesahkanmu." Hal ini dituliskan di dalam Al-Quran. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Itulah rencana jahat iblis kepada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dia ingin menyesatkannya supaya bisa menemaninya di neraka. Dan Allah pun mengucapkan kata-kata pamungkas kepada iblis yang terkutuk.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua." Quran Surah Al-A'raf ayat 18. Iblis pun kembali dengan membawa laknat tanpa pernah berpikir untuk bertobat. Dia malah menentang Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Setelah itu, Nabi Adam tetap berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sesungguhnya perang telah dimulai. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah kesombongan iblis rupanya adalah sebuah penyakit yang juga bisa menular kepada manusia. Bahkan, iblis secara aktif menularkannya kepada anak cucu Adam. Pernyataan dan sikap merasa lebih baik dari manusia lainnya sekarang bahkan lebih banyak digunakan oleh manusia. Jika iblis merasa diri lebih baik karena asal penciptaannya, manusia juga tertular sifat sombong karena asal keturunan dan lainnya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita dengan sabda beliau, "Semua kalian berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan Arab kecuali karena takwa." Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut hendak menyadarkan kita agar tidak menjadi angkuh karena keturunan. Kemuliaan hanya bisa dicapai dengan takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah terusirnya iblis dari surga Allah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.